Ya Allah Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami segenap umat-Mu boleh Tuhan himpunkan di tempat ini, untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dalam doa, pujian, bahkan firman yang hendak kami dengarkan pada saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali akan masa-masa derita-Mu ya Bapa di surga, menjadi suatu inti secara penting dalam pengajaran firman. Kami diajarkan akan penderitaan Tuhan yang akan dimulai pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan semakin membuat kami semakin bertumbuh, semakin menyadari akan keberdosaan kami, dan akan mahalnya penebusan yang Tuhan melakukan. Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini mengambil bagian dalam pelayanan, yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau mengurapi Tuhan, Kau memberkati, yang akan membimbing ibadah sebagai liturgis Tuhan juga Kau memberkati, yang akan melalui pujian sebagai singer, yang akan memainkan musik saat kami menyembah Tuhan, yang akan menaikkan doa syafaat, yang akan membacakan warta, bahkan yang melakukan IT Tuhan, bahkan kami semua yang terlibat dalam pelayanan, bahkan segenap perangkat yang kami pakai Tuhan berkati, Tuhan urapi, hingga semua Tuhan boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir dan belum hadir Tuhan, jika kami boleh merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan saat kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya jadi karena kehendak Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita adalah merayakan Minggu Palma. Minggu Palma itu adalah satu minggu sebelum kita merayakan Paskah, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus mau masuk ke dalam kota Yerusalem dan disambut dengan sukacita oleh rakyat di sana dengan melambai-lambaikan daun palem yang sudah kita bawa hari ini. Nah, kita juga hari ini akan merayakannya dengan melambaikan daun palem pada saat Tuhan Yesus memasuki ruangan ini. Tuhan Yesus drama ya, tapi bukan beneran. Nah, nanti kita bersama-sama mengangkat pujian Yerusalem, lihatlah rajamu. Saya undang jemaat semua bagi berdiri, kita mengangkat pujian bersama-sama. Yerusalem, lihatlah rajamu. Yesus
Mari kita masuk saat teduh. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Masih tetap berdiri, kita angkat pujian pada yang berkuasa. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengampunan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupakan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Masih disikap di dalam doa.
Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian. Hai makhluk alam semesta, Mazmur 118 ayat 1, 2 dan ayat 19 sampai 29. Jemaat kami silakan bangkit berdiri. Kita baca bergantian ayat 1 ayat dan ayat 2 jemaat sekalian. Mazmur 118 ayat 1 dan 2 dan ayat 19 dan 29. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 19. Bukankanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah yang menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah.
Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gloria. Masing-masing menerapkan pengakuan iman rasuli dalam masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita buka episode kita dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita masuk doa syafaat dan doa. Dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha murah, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala anugerah dan kemurahan serta kasih-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kemurahan dan kasih-Mu. Terlebih itu ya Tuhan, berikanlah kami semua anak-anak Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berikan sukacita, biar nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Bapa di surga, kami menaikkan dan doa-doa dan pergumulan-pergumulan untuk jemaat. Kami mau berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di gereja GMI Pos Sukarami. Kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Immanuel yang memimpin jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan berikanlah hikmat yang dari surgawi. Biarlah
kepemimpinan itu hanya boleh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hamba juga mau berdoa untuk pendeta Bu Ruth Sumarni. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat daripada surgawi. Biarlah apa yang dipimpin, yang dikeluarkan melalui tindak dan tutur kata mereka, hamba-hamba Tuhan yang melayani GMI Posbank ini, itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pengurus komisi seksi dan panitia yang ada di gereja GMI Pos Sukaram ini. Berikan kami kesatuan hati, kesepakatan dalam berpikir untuk menunaikan dan melaksanakan program-program yang sudah dibuat. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami buat itu hanya untuk hormat dan kemuliaan. Jauhkanlah kami dari sifat dengki, hati yang tidak memiliki kesatuan dalam kami ada di dalam pengurus GMI Pos Sukaram ini. Terima kasih untuk kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Bapak juga kami juga mau berdoa untuk para jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan dalam tubuhnya. Bapak, hamba mau berdoa untuk Bapak Catur Harjo, Bapak Swimin, Ibu Lili Sugeng, Ibu Ernawati, Saudara Milan Sari Yusuf, dan Saudara Ani dan Saudara Eri. Tuhan, anak-anak-Mu ini dalam kelemahan tubuh, biarlah oleh kemurahan dan kasih Tuhan berikanlah hikmat dan sukacita saat mereka mengalami penderitaan dan sakit ini. Biarlah melalui obat-obat yang Tuhan sudah berikan, Tuhan kuduskan sehingga menjadi pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan dan orang tua yang lanjut usia. Berikan mereka sukacita di dalam masa usia tuanya ini. Biarlah senantiasa nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatannya. Kami juga mau berdoa untuk ibu yang sedang mengandung. Biarlah oleh kemurahan dan kasih Tuhan, Tuhan selalu melindungi dan memberkati kandungannya. Bahkan apa yang diperlukan untuk saat waktunya bersalin, Tuhan juga yang mencukupkan. Kami juga mau berdoa untuk iman, usaha, pekerjaan, dan pendidikan anak-anak. Biarlah oleh hikmat dan kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kemampuan bagi mereka untuk dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang sudah diemban oleh mereka. Biarlah pekerjaan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan anak-anak dalam masa masuk dalam pendidikan ujian ini. Biar Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan sehingga apa yang diterima pelajaran-pelajaran mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk tempat ibadah dan rumah singgah yang digumuli oleh jemaat ini. Biarlah tepat pada waktunya Tuhan juga yang akan memberikan. Bahkan untuk penjangkauan jiwa-jiwa baru melalui jemaat ini, melalui hamba-hamba Tuhan yang ada ini, kami boleh banyak menerima dan mendapatkan jiwa-jiwa baru melalui tutur kata dan perbuatan kami, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk keamanan bangsa, Polri dan TNI. Biar Tuhan memberikan kesatuan bagi Polri dan TNI dalam menunaikan tugas untuk keamanan bangsa dan negara. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai para pekerja-pekerja di dalam pemerintahan sampai yang terendah di dalam pedesaan. Tuhan yang memberikan hikmat dan kemampuan bagi mereka dalam saat mereka menunaikan tugasnya. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk korban-korban bencana alam. Biarlah Tuhan juga yang mencukupkan anak-anak Tuhan. Melalui anak-anak Tuhan inilah biarlah para korban yang mengalami bencana alam ini, Tuhan yang memberikan yang terbaik melalui anak-anak ini. Terima kasih doa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak melihat warta jemaat yang akan ditayangkan.
Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan telah melimpahkan berkat dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan persembahan kita. Mazmur 50 ayat 2. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang dari Allah, akan diperlihatkan kepadanya. Dipersilakan yang melayani persembahan. Kita angkat pujian persembahanku. Ku
buka hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita angkat pujian sejati. Suaraku
dalam hidup kami, sehingga kami dapat mempersembahkan pujian sejati kepada Tuhan Allah dan Raja kami. Berfirmanlah ya Bapa, urapi dan kuduskan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, karena kami percaya berkat Tuhan telah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mendengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ya, firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 40. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk kembali membaca firman ini secara bergantian. Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang ganjil, dan nanti kita bertemu di ayat yang ke-40. Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Mari kita membacanya. Saya mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat dari Galilea dan Betania, terletak di bumi yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh atas segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang nurut dengan orang-orangnya itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Bersama jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sorakkan pujian sejati menjadi tema perenungan kita pada Minggu Palmarum pada hari ini. Oke. Apa itu pujian, Bapak Ibu Saudara-saudari? Pujian itu sesungguhnya adalah sebuah pengakuan. Kita mengaku bahwa dia pintar, lalu kita memuji, oh kamu pintar sekali. Kita mengaku bahwa dia keren, kita katakan, oh kamu keren sekali. Jadi pujian adalah sebuah pengakuan. Satu hal penting yang patut kita renungkan adalah, mengapa puji-pujian dan sorak-sorai kepada Tuhan di gereja terkadang tidak menyentuh hati kita dan tidak mengubah kehidupan kita. Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan pada saat ini. Padahal kita imani bahwa ada kuasa atas pujian, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kita. Nah, pengajar Alkitab yang bernama Selwyn Hughes itu mengatakan bahwa Allah telah meletakkan di dalam diri kita 3 fungsi utama, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehubungan dengan pujian yang kita naikkan. Yang pertama kehendak, yang kedua perasaan, dan yang ketiga adalah pikiran. Nah, menurut Hughes, kehendak kita tidak berkuasa sama sekali atas perasaan kita. Artinya jika kita hanya mendasarkan tindakan kita pada kehendak saja, maka tidak akan pernah menyentuh perasaan kita. Apa yang ditanggapi oleh perasaan kita adalah sesungguhnya pikiran kita. Maka apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan-perasaan kita.
Dengan mengutip sumber lain, Hages berkata demikian, perasaan kita mengikuti pikiran kita seperti anak itik mengikuti induknya. Itulah hubungan antara pikiran dan perasaan kita. Dengan demikian, pola pikir kita terhadap pujian haruslah jelas di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya di gereja kita, selain selebrasi Bapak Ibu Saudara-saudari, pengajaran menjadi bagian penting yang sesungguhnya harus diikuti oleh seluruh jemaat. Melalui kelas meeting, pemuritan, katekisasi, pembinaan dan lain sebagainya. Mengapa? Karena semua itu akan membawa kita dalam pikiran yang terarah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, memang tujuan kita untuk mengagungkan Tuhan. Memang pikiran kita kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain, terutama kepada diri kita sendiri. Sehingga kita memuji dan mengagungkan Tuhan bukan karena kita yang menghendakinya. Sebagai contoh, ya kalau aku bisa lagunya, ya aku memuji Tuhan. Tapi kalau nggak bisa, ya diam aja. Salah ternyata konsep seperti ini Bapak Ibu. Mengapa? Kalau kita paham bahwa kita harus memuji Tuhan, memang kita harus terarah kepada Tuhan, maka ketika puji-pujian dinaikkan, kita akan berjuang mengikuti nada lagu itu dan juga mempelajari lagu itu dengan sungguh-sungguh. Saya senang ya dengan orang yang waktu itu ketika kami habis menyanyi gitu, kok banyak lagu yang gak bisa diketahui. Terus dia bertanya, gimana saya mendapatkannya supaya saya bisa mengikuti puji-pujian. Walaupun tadi sudah berusaha, tapi masih ada kesulitan bagi diri saya. Akhirnya kita beritahu linknya dan dia mencoba membuka YouTube dan tiap hari mempelajarinya. Bapak Ibu, ketika kita terarah untuk memuji Tuhan, maka apa yang menjadi penghalang kita akan selesaikan dengan sungguh-sungguh. Sehingga tidak ada penghalang untuk kita terarah, tertuju, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kehadiran kita di sini saat ini bukanlah karena kita mau datang atau punya waktu untuk datang, tapi karena pengertian yang mendalam bahwa memang kita harus datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Hal itulah yang harus menjadi motivasi kita. Nah, hari ini kita bersama-sama memperingati Minggu Palmarum. Kita tadi ketika masuk bersorak-sorai memuji Tuhan, Hosana, kita mengagungkan Allah kita. Ya, kita kembali diingatkan di mana saat-saat Yesus dielu-elukan, Yesus dipuji-puji, Yesus diagung-agungkan oleh murid-muridnya dan juga orang banyak yang ada pada saat itu. Saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari adalah 5 hari sebelum Paskah Yahudi atau Seder Pesach. Tanpa disadari, sesungguhnya mereka sedang menyambut korban hari raya yang akan dipersembahkan menjadi korban penebus dosa, bukan hanya untuk satu orang saja atau satu bangsa saja, tetapi penebus dosa bagi seluruh umat manusia, tepat pada hari raya Paskah yang akan mereka peringati. Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai. Mengapa tidak hewan yang lain, Bapak Ibu? Karena dalam tradisi Timur Tengah, keledai adalah lambang binatang damai, sedangkan kuda adalah lambang peperangan. Bapak Ibu Saudara-saudari, karena memang Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu dia tidak menunggang kuda, tetapi dia menunggang keledai yang menyimbolkan sebuah kedamaian, bukan peperangan. Jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa Palmarum ini dicatat dalam keempat Injil dengan versi yang berbeda-beda. Biasanya kalau ada peristiwa ini hanya 3 yang mencatat atau 2 yang mencatat, tapi peristiwa Palmarum ini dicatat dalam keempat Injil dengan versi yang berbeda-beda. Yang pertama dicatat oleh Matius. Di dalam Matius dituliskan begini, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu versi Matius. Lalu versi Markus dikatakan demikian, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Lalu di versi Yohanes
Dikatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ada tambahan dan juga perbedaan. Lalu versi Lukas, bacaan kita pada hari ini itu mengatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dalam versi Lukas ini menanggalkan kata Aram Hosana yang artinya selamatkan kami. Dan keempat ayat ini diambil dari satu sumber yang menjadi bacaan responsoria kita tadi, yaitu Mazmur 118 ayat yang ke-26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Dan ketika saya selidiki Bapak Ibu, Mazmur ini biasanya diucapkan atau disorakkan oleh para musafir yang akan datang memasuki bait Allah, ya, pada upacara Pondok Daun. Jadi firman Tuhan dari keempat Injil ini dapat dikatakan merupakan 4 versi pujian dalam satu nada yang sama. Tujuannya sama, nadanya sama, ya. Jadi dari keempat versi itu mengarah kepada satu pribadi dengan gelar yang lengkap di dalam kehidupannya. Keempat versi itu menunjukkan seruan pengagungan bagi Sang Raja Damai, penghormatan bagi Mesias yang diurapi dari keturunan Daud, sesuai dan tepat seperti apa yang telah disampaikan, dan ini mulai digenapi satu demi satu dalam diri Yesus. Pujian bagi pembebas dan penyelamat umat seisi dunia ini. Kalau dulu mereka melakukan kesalahan, mereka menebus dosa dengan mempersembahkan korban anak domba, itu untuk diri mereka sendiri. Tetapi Yesus satu korban untuk seisi dunia ini. Ini kabar baik buat kita. Sorak pujian untuk kehadiran kerajaan surga di dunia. Maka kita imani bahwa kerajaan itu, ya, dilakukan oleh Allah, disediakan oleh Allah, bukan nanti, tetapi mulai saat ini. Ketika Yesus hadir di dunia, kerajaan sorga sudah hadir. Maka ketika kita ingin berada di sorga, kita menjadi jiwa-jiwa yang mengikuti teladan dan juga kehidupan Kristus di dalam kehidupannya. Sungguh pujian yang sangat megah dan luar biasa. Tadi ketika diarak ya Yesus masuk ke tempat ini, itu saja sudah ya suaranya ramai. Saya bayangkan ketika saat itu banyak murid yang selama ini berbondong-bondong. Ingat ketika peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu saja 5.000. Ya kan Bapak Ibu, kita bayangkan begitu banyak orang yang memuji-muji Yesus, mengagungkan Yesus, bersorak-sorai. Kita bayangkan menggelegar pada saat itu situasi Palmarum, mengagung-agungkan Yesus, memuji-muji Yesus. Tapi pertanyaan penting, menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah murid-murid Yesus mengerti apa yang benar-benar dialami oleh Yesus saat itu? Ini pertanyaan penting buat kita. Dengan sorak-sorai yang dinaikkan, puji-pujian yang dikumandangkan, pengagungan yang dilakukan, tahukah mereka, mengertikah mereka apa yang benar-benar sedang dialami oleh Yesus pada saat itu? Menurut tradisi, sorak-sorai seperti yang dilakukan mereka biasanya dilakukan kepada orang yang pulang dari perang dengan sebuah kemenangan. Itulah sorak-sorai yang dilakukan. Jadi apa motivasi dan sorak-sorai pengagungan mereka sebenarnya kepada Yesus pada saat itu? Ayat 37 memberikan petunjuk kepada kita. Di sana dikatakan, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena apa? Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Itulah motivasinya Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya mereka belum paham betul terhadap apa yang mereka lakukan. Dasar mereka mengagungkan, dasar mereka memuji-muji pada saat itu adalah karena mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Saya membayangkan, wah, pasti mereka dengan bangga berjalan tegak dan bersorak-sorak, "Milo aku,
murid dari seorang guru yang hebat, guru yang telah banyak melakukan mujizat. Apalagi yang kurang dalam hidup ini jika aku dekat dengan seorang guru yang luar biasa, bisa mengubah air menjadi anggur dalam sekejap, yang bisa membuat 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang masih sisa 12 keranjang. Guru yang bisa menyembuhkan orang sakit, mencelingkan mata orang buta, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Intinya saat itu mereka bersorak-sorai, bergembira karena mereka yakin everything will be alright. Semua akan baik-baik saja. Hidup mereka pasti akan aman dan makmur. Tapi Bapak Ibu, 5 hari kemudian, saat Yesus tidak melakukan mujizat, tetapi justru dihina, dilecehkan, diadili, disiksa dan disalib, mempersembahkan diri sebagai korban penebus salah bagi seisi dunia. Kemana sorak-sorai itu, Bapak Ibu? Mulut yang baru saja memuji, terkatup dan takut mengakui gurunya, mengaku sebagai murid dari seseorang yang sedang diadili. Kerumunan yang menebarkan jubah untuk dilewati Yesus pergi, dan tak ada yang memberikan satu jubah pun bagi Yesus, yang saat itu jubahnya dirobek oleh para serdadu. Dia telanjang, dia tanpa jubah, tapi mereka yang menebarkan jubah untuk dilewati Yesus pergi entah kemana. Dan bagaimana dengan para murid Yesus di masa kini, saudara-saudari? Apakah bibir ini tetap memuji Tuhan saat mujizat tidak terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita? Apakah kita tetap memuji Tuhan saat sakit tak disembuhkan? Apakah kita tetap memuji Tuhan dan yakin bahwa Dia adalah Tuhan segala Tuhan saat usaha kita masih penuh dengan pergumulan? Apakah kita masih tetap setia bersorak-sorai bagi Allah kita saat apa yang kita minta tidak dikabulkan? Jika kita merasa masih sulit melakukannya, maka benarlah jika kita masih harus terus belajar menjernihkan pikiran-pikiran kita agar pujian kita pada Tuhan tepat tujuannya. Hal kedua dari firman Tuhan yang kita baca menjadi perenungan bagi kita hari ini adalah bahwa segala pujian adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Jemaat Tuhan terkasih, di ayat 39 sampai 40, ketika orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus demikian, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Apa jawab Yesus? "Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Yesus menghendaki pujian, pengagungan, dan sorak-sorai dari manusia kepada Allah. Sehingga Yesus berkata, jika manusia berhenti menaikkan pujian kepada Tuhan, batu ini yang akan berteriak atau bersorak memuji Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Di sini Yesus menegaskan bahwa kedaulatan Allah dalam hidup kita harus kita akui. Ya, Dia Tuhan dan Rajaku. Dia luar biasa, Dia dahsyat, Dia patut dipuji. Itu harus diakui dari bibir kita orang yang percaya kepada-Nya. Firman ini menegaskan kepada kita agar kita pun berhati-hati. Jangan sampai kita mengabaikan kedaulatan Allah atau tidak mengakui kedaulatan Allah
tapi justru mencuri kemuliaan Allah dengan mengharapkan pujian dari apa yang kita lakukan bagi Allah. Ya, kita sedang terlihat melakukan untuk Tuhan dengan kesetiaan kita dalam ibadah. Tapi benarkah motivasi pujian, ibadah, dan pengagungan kita adalah untuk Allah atau untuk manusia? Ada sebuah tulisan yang bagus untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dikatakan begini, pujian kalau dibuang huruf P jadi ujian. So, pujian ini juga ujian sebenarnya bagi kita orang percaya. Apakah dengan pujian kita akan semakin bertumbuh, atau jangan-jangan justru jatuh dalam dosa kesombongan karena pujian yang disampaikan kepada kita? Dengan kata lain, sebenarnya lebih baik kita tidak menerima pujian apapun daripada dengan pujian kita justru jatuh. Karena memang segala yang kita punya adalah milik Tuhan. Dan jika kita bisa, semua juga karena Tuhan. Amin. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya sangat diberkati dengan kesaksian dari Ibu Elizabeth Meliana yang mengalami sakit kanker atau kanker lidah. Ia sempat putus asa, Bapak Ibu, dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah saya setia melayani-Mu selama ini? Tapi mengapa saya harus mengalami penyakit ini? Sehingga saya tidak dapat memuji Tuhan, karena untuk berbicara saja saya sulit. Jadi Ibu Elizabeth Meliana ini suaranya bagus sekali, Bapak Ibu, dan sering melayani di gereja sebagai WL, singer, dan juga mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Banyak orang diberkati. Dalam sakitnya ia mengalami pergumulan berat karena lidahnya bernanah, dan semakin hari ada lubang yang lama-kelamaan menjadi besar dan sakitnya bertambah parah. Namun suatu hari ketika ia memutuskan untuk mengikuti sebuah KKR, ia maju ke depan dengan iman, didoakan oleh seorang pendeta dan diminta bernyanyi. Pada saat didoakan itu dia bisa bernyanyi, Bapak Ibu. Dia bisa bernyanyi, namun ketika pulang ia kembali tidak bisa bernyanyi, bahkan berbicara pun ia tidak bisa. Apalagi ini Tuhan? Dia kembali bertanya pada Tuhan. Akhirnya dengan motivasi dari suami dan keluarga, motivasi dari seorang dokter, ia menjalani kemoterapi dan juga operasi pemotongan lidah.